Ya, pemirsa maraknya kekerasan secara verbal dan seksual kerap terjadi pada anak-anak akhir-akhir ini. Mirisnya kejadian tersebut justru dilakukan oleh guru yang seharusnya membimbing serta memberi ilmu kepada anak muridnya untuk masa depan. Dan untuk membahas terkait kasus ini, pemirsa kita sudah bersama dengan Ketua KPAI, Ibu Ai Mariati Solihah. Selamat siang Bu Ai. Selamat siang, Mas Agung. Bu Ai, tampaknya dari perjalanan ya Bu Ai, tapi barangkali Bu Ai juga kita sudah sama-sama mendengar terkait maraknya kasus kekerasan terhadap anak ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini sangat memprihatinkan ya, dari mulai kekerasan fisik, psikis, kemudian kekerasan seksual. Baru saja kita lihat update di beberapa daerah ya di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa angka kekerasan ini masih terus merangkak ya, peran serta dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk menekan dan mengikis sehingga bisa kita lewati semua ini. Tentu yang utama harus selalu terlaporkan, teradukannya, dan ini yang menjadi benteng penghambat. Ketika seorang anak misalnya mengalami situasi yang buruk, memang orang tua harus gerak, sigap, dan respon. Ini yang juga harus dimiliki, karena anak itu paling bicara dari 100%, ya mungkin hanya 20%. Karena itu juga ada ketakutan, kekhawatiran, bahkan ketidaktahuan ya. Beberapa yang terjadi pencabulan oleh guru itu juga kelihatannya diawali dari ketidakpahaman bahwa itu adalah peristiwa kekerasan seksual. Mereka memahami apakah itu sebuah hukuman dari guru, bahkan mungkin juga dianggapnya tidak apa-apa karena tidak akan hamil dan lain sebagainya. Nah, ini sesungguhnya yang menjadi poin-poin kritis sehingga peristiwa ini harus menjadi bekal yang sangat utuh atas edukasi, sex education ya, yang kalau secara istilah kita harus sebut bahwa ini memang belum sepenuhnya menjadi pendidikan di masyarakat secara umum. Bu Ai, itu yang kalau tadi Anda menyebut bahwa salah satu pangkal permasalahan adalah tidak tahunya anak-anak bahwa itu adalah bentuk kekerasan, tetapi karena anak-anak tidak tahu, bahkan beberapa menilai bahwa itu jangan-jangan bentuk hukuman atau segala macam. Apakah ini juga dengan kata Anda menyebutkan bahwa penting sekali untuk menyampaikan pendidikan seks secara lebih dini kepada anak-anak begitu atau seperti apa? Iya, ini yang kemudian hilirnya kita ketemukan kan, ketika pendidikan education sex education ya kita menyebutnya ini belum disampaikan sesuai dengan ukuran dan usia anak secara masif, maka ancaman atau situasi itu akan terus terbuka gitu, akan terus potensi terjadi. Karena menemukan kenali ini kan bukan hanya pada usia remaja, tetapi kita lihat di usia-usia yang juga sangat belia ya, masih dini, itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi. Sehingga sex education yang dimaksud adalah sesuai dengan kurun waktu dan usia anak, sehingga kenalannya itu sangat disesuaikan ya dengan usia-usia anak-anak ini, dan juga siapa yang menyampaikan, baik itu dalam konteks pendidikan misalnya, juga kepada orang tua yang sehari-hari ada di rumah bersama anak. Saya kira rantai ini yang masih krisis ya di tengah lingkungan masyarakat, sehingga kita seringkali bertemu dengan kasus-kasus di hilirnya yang membuat kita kaget, membuat kita menghujat ya para pelaku yang sesungguhnya ini menjadi sasaran empuk anak-anak kita di tengah informasi ataupun edukasi yang belum sampai kepada mereka. Sehingga ini harus menjadi alarm kuat bagi kita, baik para penyelenggara terkait edukasi maupun mereka yang bergerak di ranah-ranah pendidikan. Maka ini harus terintegrasi menjadi pengetahuan publik, pengetahuan yang secara dini, secara gradual, ini harus disampaikan kepada anak-anak kita. Itu menjadi catatan pentingnya. Selain edukasi yang belum sinergis begitu, khususnya dari kacamata edukasi seksual begitu ya. Menurut Anda, mengapa bisa ada celah terjadinya kasus ini? Apakah memang jangan-jangan diperlukan pengawasan terhadap guru begitu saat mengajar di sekolah atau di lembaga pendidikan lain begitu? Ya, yang kedua, ini juga menyangkut penegakan hukum ya, bahwa setiap anak yang setiap lembaga pendidikan maupun keluarga di dalam pengembangan norma hukum kita itu sudah dalam situasi yang mulai menunjukkan bagaimana melakukan penjeraan terhadap para pelaku misalnya. Karena di dalam Undang-Undang 35 2014 itu dijelaskan kekerasan fisik ya, kekerasan
seksual, kekerasan psikis yang eskalatif. Kita mengenal ada luka ringan, luka sedang, luka berat. Tadi Ananda yang PAUD misalnya, apakah ini luka ringan? Tentu kita harus mengetahui bahwa ini adalah luka berat sampai terjadi kata medis, misalnya patah tulang dan lain sebagainya. Siapa pelakunya? Juga ini berbeda dari mulai guru maupun orang biasa maupun orang tua misalnya pelakunya. Nah ini yang harus kita pahami sehingga penegakan hukum juga sesuai dengan aturan berlaku, sehingga hukum yang ditegakkan juga tidak menyumbang ya pada masyarakat masih menganggap sepele sebelah mata bahwa ini bisa berakhir damai, bahwa ini bisa sesuatu yang masih kompromi dan lain-lain. Jelas sekali kekerasan terhadap anak adalah tindakan pidana dan itu memiliki resiko hukum yang sangat berat, sehingga proses hukum yang dilalui kemudian juga hasil-hasil ya putusan baik itu dari penyidik, tuntutan juga keputusan dari pengadilan harus berpihak kepada korban. Karena apa? Investasi kepercayaan publik atau situasi penegakan hukum itu akan memberi dampak menurunnya gitu ya, maupun bagaimana jerak ini bisa ada di masyarakat. Jadi ini dua hal. Kalau di hilirnya adalah aspek penegakan hukum, di awalnya pencegahan. Nah di ruang yang tengah ini, siapa yang harus memahami dari mulai anaknya, keluarganya, guru-guru gitu ya, lingkungan masyarakat, ini harus bekerja bahu-membahu bahwa situasi kekerasan ini tidak bisa dianggap sesuatu yang remeh. Bahkan mungkin dianggap belum masif untuk dijadikan informasi pengetahuan, bahkan menjadi aturan-aturan bersama di masyarakat. Saya sepakat hari ini kalau kita menerapkan ada jam malam misalnya untuk anak-anak gitu ya, sehingga ketika anak ada di luar rumah jam-jam 9, jam 10 itu menjadi tanggung jawab semua orang untuk saling mengingatkan dan menginformasikan. Ini Semua salah satu pihak harus menganggap ini serius sejak awal begitu ya, benar. Bu Ai. Langkah-langkahnya juga operasional, bukan hanya sebatas misalnya aturan yang ada di papan pengumuman gitu ya, tapi memang dijalankan, didisiplinkan, dan kita semua terlibat untuk menjaganya. Begitu, Mas. Baik, tetapi kalau kita melihat dari mundur ke belakang begitu, sebelum menjadi tes pengajar, apakah jangan-jangan memang diharuskan juga, Bu Ai, setiap pengajar, setiap guru begitu, sebelum memulai mengajar begitu, harus menjalankan tes kejiwaan terlebih dulu? Bukankah ada identifikasi untuk hal-hal seperti ini atau seperti apa? Benar. Jadi kalau sampai saat ini kita mengenal medical check-up ya untuk misalnya calon guru, calon aparat penegak, itu kan masih bersifat physically, artinya ukuran tubuh gitu ya, kesehatan yang dimaksud itu apakah secara medis benar sehat atau mengidap penyakit tertentu. Tetapi secara psikologis ini kadang-kadang yang masih jomplang. Arti psikologis ini bukan hanya soal kemampuan seseorang secara psikologis dan emosi, tetapi juga harus diidentifikasi apakah ada celah-celah dari latar belakang kehidupannya, apakah dia juga korban kekerasan seksual di masa lampau misalnya, dan juga bagaimana cara pandang dia terhadap anak, terhadap kalau seorang guru kan jelas ya terhadap siswa misalnya, dan juga aspek-aspek ketertarikan secara seksual. Nah, ini mungkin yang juga harus menjadi instrumen penting atas penerimaan tersebut. Jadi kalau saya bilang menjadi sebuah otokritik ya terhadap tes selama ini masih mainstreamingnya fisik, maka memang harus saatnya juga hari ini kita buat terobosan dan inovasi bahwa ada kepentingan mendasar bagi kita dalam penerimaan baik itu calon guru maupun aparat penegak hukum dan jabatan publik lainnya, bahwa dia harus bersih dari situasi kekerasan, bahkan dia kalau memang punya pengalaman di masa lampau sudah ada rehabilitasi yang memulihkan gitu ya, bahkan juga cara pandang dia terkait perspektif perlindungan anak. Jadi ini benar sekali ya, selain tadi aspek edukasi, aspek penegakan hukum, juga sumber daya manusia yang memang harus dipastikan ya bisa berpikir dan dari sumber yang baik bahwa kekerasan seksual itu merupakan sesuatu yang harus dihindari dan tidak bisa dilakukan atau berdasarkan apalagi tadi penyalahgunaan ya menjadi hukuman bagi guru
misalnya menjadi iming-iming bagi Baik. anak muridnya supaya dapat nilai dan lain sebagainya. Baik, Bu Ai. Jadi Karena ini satu kalau gangguan kondisi kebaikan yang fisik itu bisa positif. tampak secara kasat mata, terlihat mungkin lesu atau mungkin ada kelelahan, tetapi gangguan secara psikologis atau secara mental bisa jadi lebih sulit diidentifikasi begitu. Oleh karena selain tes secara fisik, tadi kesehatan mungkin jadi perlukan tes secara psikologis begitu, Bu Ai ya? Ya, saya kira ini Baik. bagian dari inovasi sehingga menjadi salah satu instrumen indikator adanya pencegahan di level sumber daya manusia. Baik, tentunya kita berharap juga bahwa kasus-kasus seperti ini kedepannya tidak kembali terulang dengan tindakan-tindakan preventif yang dilakukan secara sinergis dari berbagai instansi begitu ya. Terima kasih Bu Ai atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Baik, Selamat terima kembali kasih, Mas Adi. beraktivitas, hati-hati di jalan.